Ya, kita meskipun hidup di lingkungan yang kumuh, di lingkungan di mana kebanyakan orang di situ pada mengeluh pada kekurangan, kita itu harus jangan terbawa arus ya. Teguh pendirian, punya pendirian sendiri bahwa kita merasa saya itu dilayani sama Tuhan. Sama ini tadinya subur kalau ada air, sekarang kekeringan ya. Di lingkungan yang kumuh yang serba kekurangan, tapi ini anggapan dia, jadi akhirnya kekeringan. Nah, ya. Kita dulu. Ih, seperti ini orang bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur dan mengajak kalian untuk dikir jalan. Mudah-mudahan kalian bisa terbawa dengan arus dikir jalan dan membawa kita suasananya lebih nyaman, lebih baik sehingga mengarahkan kita ke dalam surga kebahagiaan ya. Gini sahabat, seperti biasa kita akan mendatangi sebuah pegunungan-pegunungan yang katanya di situ bekas atau tempatnya para spiritual zaman dahulu lah ya. Ya, kita bukan apa-apa, bukan untuk menjadi spiritual, tapi kita untuk menggali adakah manfaat ilmu dari leluhur kita yang disimpan di situ untuk kita kaji. Jadi kita kesana aja yuk. Yuk lewat sini yuk. Aduh, harus nanjak lagi nih. Jadi naik turun naik turun, tapi nggak masalah ya. Jadi kita demi untuk mencari sesuatu pengalaman yang namanya juga dikir jalan ya. Ya entah itu pahit entah itu manis, kita harus telan gitu loh. Anggap saja semuanya manis gitu ya. Yuk, yang penting bahagia aja, yang penting seneng. Mudah-mudahan buat kalian semua teman-teman selalu dalam keadaan bahagia, senang ya. Jadi apapun beban berat yang menimpa, apa yang sedang dialami, nggak usah dianggap gitu, biar rasa manis. Nah, ya nanti kita cari pengalaman di daerah sini. Dia kan termasuk area yang dikeramatkan pada waktu itu, namun sekarang karena tergerus massa dan terjajah oleh beberapa individu suku, jadi akhirnya seperti ini ya, berbeda lah ya. Entahlah, kita cari sesuatu aja, barangkali kita menemukan ada pengalaman, entah itu yang terlihat atau yang kita dengar gitu. Yuk lihat nih bebatuan ini nih. Ini seolah-olah ini seperti kayak benteng ya, benteng pertahanan ini. Kayak benteng pertahanan, kayak semacam kerajaan gitu. Di sini bentengnya. Karena apa? Dari ciri-cirinya ini itu ada ruang pengintai di sini, nih. Nah, cuma udah terbengkalai kemungkinan dulunya ya, kemungkinan di sini. Naik ke sana itu untuk mengintai lawan musuh, seperti perangnya sekarang Palestina dan Israel ya. Di sini ada bentengnya, seperti itu, mirip lah. Benteng pertahanan. Jadi semacam kita juga harus punya benteng pertahanan. Jadi benteng itu ya kita punya kesabaran ya. Itu namanya membentengi diri. Kalau di mana kita tidak punya kesabaran, maka akan mudah diserang oleh musuh ya. Musuh kita yang mudah mempengaruhi kita, itu namanya kita diserang ya gitu. Makanya kita punya benteng, punya pendirian gitulah ya. Kesabaran dan pendirian namanya benteng gitu. Yuk. Ya, itulah sedikit demi sedikit kan kita mempunyai makna menyerap ilmu tadi, seperti benteng, itu benteng dalam diri. Karena apa? Semua yang dijabarkan di jagat besar ini ada dalam jagat kecil atau mikrokosmos, makrokosmos, kita padukan
gitu maksudnya gitu, namanya juga tikir jalan ya. Ya yuk nah dulu ya, ini juga unik nih bebatuan gunung ini nih, seperti itu apa kekeringan ya, jadi pada tumbuhannya pada mati, kemudian kurang air ya. Nah nanti dulu yuk, kita pasti ada ilmu di sini nih, pasti ada wawasan. Kita dulu ya pelan-pelan ya, kita namanya juga lagi tikir jalan itu, bahasa alam itu lembut ya, lembut pelan, dimana kalau kita tidak berusaha untuk sadar ya, sadar kita, maka kita nggak menemukan apa-apa, maka belajar sadar ya, sadar menyadari ya, kita akan menemukan. Nah itu tuh ada petunjuk nyata tuh ya, pertama tuh. Nanti kita baca yuk, sini. Nanti ya. Nah, kamu lihat ini enggak? Nih, pohon ini ya, ini seperti apel nih. Ya, ini kan seperti apel kecil nih, kayak memang apel bukan nih? Ya, buahnya seperti ini, mirip apel. Loh, kenapa ini tumbuhan ini subur, padahal ini di tempat yang kering nih, dia tumbuh di situ, ini subur sendirian, sedangkan yang lainnya pada mati tuh, pada mati semuanya, yang lain ini kok tetap subur. Nah ini maknanya akan kita kaji di sini ya, luar biasa, ini bahasa alam kita, karena dia tuh merasa dilayani, merasa cukup, tidak pernah merasa kekurangan, maka akan dikecukupan rezekinya dia, kecukupan airnya, nutrisinya, sehingga pohonnya subur. Nih, dia berpunya buah ya, yang lainnya udah mati. Gimana maksudnya? Kita ya sebagai manusia, kita meskipun hidup di lingkungan yang kumuh, di lingkungan di mana kebanyakan orang di situ pada mengeluh pada kekurangan, kita itu harus jangan terbawa arus ya, teguh pendirian, punya pendirian sendiri, bahwa kita merasa saya itu dilayani sama Tuhan, sama alam semesta, sehingga saya kecukupan. Emang nyatanya seperti itu nyatanya ya. Kalau seperti itu nanti kita akan subur terus hidupnya. Kan Tuhan itu sesuai prasangka hambanya. Kalau kita merasa cukup, dicukupkan semuanya, dilayani seperti di surga ya. Ini sama, dia itu merasa cukup meskipun di tempat yang kering, tumbuhnya tetap subur dan bahkan berbuah. Kita pun sama, biarkan orang lain di lingkungan kita itu mengatakan mengeluh terus, karena kurang rezeki, susah rezeki, biarkan kita beranggapan baik, kita mudah rezeki, maka akan mudah dengan rezekinya. Itulah bahasa alam ya, yang mudah-mudahan ya apa, kita semua bisa nyantel sehingga kita pandai untuk bersyukur ya, bersyukur. Dan juga yang kedua itu pandai menjaga lidah kita ya, jangan mudah mengatakan buruk pada orang, nanti akan menjadi doa buruk buat kita juga. Nih, alhamdulillah kalian akan sukses deh, akan nyaman ya, dilayani seperti di surga. Ibaratnya tuh udara dicukupkan, sinar matahari dicukupkan, air dicukupkan, maka subur. Kita pun sama, rezeki dicukupkan semuanya, gitu loh. Ya. Ya surga itu kayak gimana ini? Ya di sini ini surga itu ketenangan jiwa, ketenangan batin, itu surga ya. Jiwa yang mana ini? Orang nggak punya jiwa ini kan? Ya, semua makhluk hidup itu sudah diberi untuk semuanya masing-masing. Inilah soal seperti contoh kita ya, untuk mencontohkan kita yang di alam jagat besar ini untuk diaplikasikan dalam jagat kecil atau mikrokosmos. Maka kalau melihat dari ke dalam, melihatnya nanti akan lahir dari dalam sesuatu itu, tumbuh, maka akan menjadi sesuatu. Itu pun sebenarnya kalau dia beranggapan apa seperti teman-temannya lain, dia akan keringan juga, tapi dia akan optimis, merah dilayani sama Tuhan, sama Allah, kecukupan, maka diberi kecukupan yang selanjutnya gitu ya, maka berbuahlah dia, ayem, tentrem, dan ngayemi orang. Kamu bisa ngayemi orang nggak, teman-teman semuanya? Ya mudah-mudahan bisa ya, jadi ngayemi orang lain
Nah, ini salah satu contoh yang kekeringan ya. Habis sampai kekeringan tuh ini. Karena dia tuh merasa pesimis hidupnya ya. Pesimis, jadi merasa mengeluh terus sana sini hanya seperti ini ya. Kering. Seperti itu. Makanya kita harus tetap subur, tenang, bersyukur. Bersyukur itu merasa cukup. Itu ya. Nah. Dulu nih. Nah, ini juga bagian-bagian dari kekeringan itu. Rumput-rumput ini tadinya subur kalau ada air, sekarang kekeringan, ya. Di lingkungan yang kumuh, yang serba kekurangan, tapi ini anggapan dia, jadi akhirnya kekeringan. Nah, ya. Kita dulu. Ih, astagfirullahaladzim. Ini orang bukan? Apa itu ya? Perhatikan nih. Orang bukan sih? Orang ada ya? Astagfirullahaladzim. Orang apa ini? Taruh. Orang. Astagfirullahaladzim, bener orang nih. Orang nih. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Nyuwun sewu. Niki kula sek damel film nyuwun sewu ganggu jenengan nggih, maaf banget, maaf. Nyuwun sewu. Anu sek napa semriki, Mbak? Sebentar, kita menghormati dulu ya. Kita terus menghormati orang yang di sini. Kemungkinan itu dia lagi loading. Karena apa? Ini saya rasa ini orang lagi bertapa. Kenapa begitu? Dia tuh tidak mau mendengarkan orang lain. Meskipun kita kayak gini keras, dia tidak dengar. Sama halnya kalau kita tuh belajarnya gini. Kita itu jangan, telinga kita maksudnya ya, jangan mendengarkan sesuatu yang buruk. Karena apa? Akan menimbulkan gelombang otak kita menjadi buruk ya, menjadi api. Sama ini pun kita, mungkin dia belum membenar kita, belum ya. Kita lagi dalam nyaman, dalam ketenangan jiwanya. Kita dulu ya. Kita jangan terlalu mengganggu, kita pelan-pelan saja. Kita dulu ya. Iya, Mbak. Saya Mbak. Ini teman-teman, ini dinamakan mati saat jroning urip ya. Dia tuh sudah memblokir kalimat-kalimat buruk atau sesuatu yang membuat dia membuat buruk. Gini, membuat gelombang otak kita menjadi buruk ya. Karena apa? Kalau kita mendengar sesuatu yang buruk atau sesuatu yang membuat orang apa, akhirnya kan gelombang otak kita kan jadi marah ya. Darahnya naik sehingga akan menimbulkan sesuatu yang buruk, dan yang terjadi pun buruk ya, gitu. Pengalaman seperti ini orang bertapa ini hanya contoh saja buat kita ya. Apa karena sesuatu yang dilihat itu adalah gambaran yang ada dalam kita supaya kita lebih membentuk pribadi lebih bagus ya. Nah ini juga tadi sama ya, seperti pohon ini dia tuh mendablek pada lingkungannya. Biarpun lingkungannya itu punya pendapat rezeki susah, cari uang susah, cari makan susah, tapi dia tetap pada pendiriannya, yaitu dia budek. Budek itu artinya tidak mau mendengarkan itu. Seperti ini nih ya, dia budek, tidak mau mendengarkan orang lain yang mungkin berbicara, bahkan berbicara. Jadi untuk ketenangan jiwanya pribadi supaya pribadinya subur, seperti itu ya. Luar biasa ini contoh kita ya dalam menjalani kehidupan ini. Kita itu harus pandai memilah-milih kawan, teman, dan memilah-milih kalimat yang betul. Karena apa? Meskipun tanpa disadari, orang-orang yang bicara itu membuat kacau pikiran kita ya. Makanya pilih teman yang bagus, yang membuat kita ayem dan ngayemi, dan membuat ke jalur yang positif. Gini misalnya, secara gampangnya, kalau kalian pengen lebih berkehidupan lebih bagus, lebih rezekinya mapan, bergaulah pada orang-orang yang seperti itu ya. Tapi kalau kamu terlalu kenyamanan atau kayeman kepada gaul pada lingkungan-lingkungan yang hidupnya susah dan selalu mengeluh, maka kamu akan ketularan ya. Akan seperti itu juga keadaannya. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita ya. Meskipun apa ini
serasa sepele, tapi ini pelajaran luar biasa. Kenapa? Itu akan menimbulkan sifat kita, wataknya mengeluh, jadi sifat, jadi kepribadian, jadi terbiasa, menjadi kebiasaan. Dan Allah itu sesuai prasangka hambanya, di mana prasangka kita, rasa kita tuh mengeluh, ya maka akan dikasih kekurangan terus, Tapi kita kalau merasa cukup, maka perasaan kita apa? Perasa rasa itu merasa cukup, jadi perasaan itulah akan yang mendatangkan kerejekan yang lain yang datang, atau kebahagiaan yang lain, gitu loh maksudnya. Ya. Ini seperti ini. Itu lagi menarik kebahagiaan, ya bukan menarik tapi merasa sudah kebahagia, gitu loh. Merasa sudah cukup, jadi seperti ini. Tidak mau mendengarkan orang yang bicara, takutnya akan membuat kacau pikirannya, gitu maksudnya. Ini seni positif, seni ya. Makanya kita tuh membentuk pribadi kita dengan cara tadi, ya minimal bergaul dengan orang yang membuat kita nyaman, yang membuat kita lebih segala kemajuan ke sana, ibaratnya menuju ke surga, menuju ke kebahagiaan itu. Oke, Mbah nggih, mohon ibu nggih Mbah, kula kata niki kata bicara nggih, maaf kami hanya membuat video di sini Mbah ya. Jadi kepada teman-teman di sana di YouTube untuk memberitahu, memancarkan sesuatu yang dilihat di alam semesta ini, termasuk pada Mbah tadi. Di pangapunten, ganggu nyetangan. Kemana lagi? Ya udah ke sana yuk. Kita takutnya ganggu. Enggak mati. Dia nggak mau dengar jadi. Gitu. Nah, teman-teman bagaimana ya, itulah tadi sesuatu yang dilihatkan di alam semesta ini untuk kita aplikasikan ke dalam jagat kecil kita ya. Tenang, apa sih manfaatnya sih ya, tadi yaitu kita itu harus pandai bersyukur, artinya merasa dilayani, dicukupi semuanya, jangan mengeluh atau terpengaruh kepada lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar itu tidak mesti sama. Kebanyakan orang itu sudah terprovokasi atau terhipnotis oleh teman-teman yang lain yang sama-sama mengeluh. Untuk itu kita tetap pada pendirian kita, yaitu bersyukur. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian terhibur dan kalian juga menjadi orang yang sukses, kaya raya, bahagia, sehat, dan terlaksana semua keinginannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar cibur.